Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Seli Kopsiah Ardiyati dan Ahmad Fauzi Afrian akan mempresentasikan tentang usaha dan komitmen pemerintah rakyat Indonesia dalam menyuarakan gerakan anti kolonialisme dan imperialisme serta perdamaian dunia. Bahasan kita pada kali ini ada 4, yaitu yang pertama, komitmen rakyat Indonesia dalam menyuarakan anti kolonialisme dan imperialisme. Kedua, komitmen rakyat Indonesia dalam gerakan kemerdekaan dan perdamaian dunia. Ketiga, pengiriman pasukan perdamaian Garuda ke berbagai negara konflik. Keempat, politik bebas aktif. Pengertian kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni. Koloni merupakan bahasa Latin, artinya pemukiman. Kolonialisme merupakan upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Contohnya seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Negara-negara tersebut berhasil menguasai negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Jenis-jenis. Yang pertama, koloni penduduk merupakan penguasaan wilayah atau daerah baru yang caranya mengusir atau menghilangkan penduduk pribumi yang digantikan oleh pendataan yang membuat kedudukan penduduk pribumi menjadi diabaikan. Yang kedua, koloni eksploitasi adalah penguasaan suatu daerah atau wilayah untuk diambil semua tenaga penduduknya secara kerja paksa atau kerja rodi dan dikuras kekayaan alamnya untuk keperluan negara yang melakukan koloni atau negara penguasa. Yang ketiga, koloni deportasi adalah wilayah koloni yang dipakai sebagai tempat membuat para narapidana yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah. Banyak dari narapidana adalah narapidana yang memperoleh hukuman seumur hidup, yang mana mereka disuruh bekerja tanpa dibayar dibanding pemerintah harus memberikan makan mereka seumur hidup. Yang keempat, koloni domisili adalah penduduk suatu negara yang menempati wilayah koloni atau asimilasi dan pendudukan. Yang kelima, koloni Lebensraum adalah adanya ledakan penduduk pada suatu negara induk, menjadikan beberapa orang mencari ruang hidup pada wilayah baru. Pengertian imperialisme. Imperialisme berarti dari kata Latin imperare, yang berarti memerintah. Hak untuk memerintah disebut imperium. Orang yang diberikan hak itu disebut imperator. Yang lazimnya diberi imperium itu adalah raja. Dan karena itu, raja disebut imperator dan kerajaannya atau daerah di mana imperiumnya berlaku disebut dengan imperium. Pada zaman dahulu, kebesaran seorang raja diukur menurut luas daerahnya. Maka raja suatu negara ingin selalu memperluas kerajaannya dengan merebut negara-negara lain. Pengertian imperialisme ialah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas dasar lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Sebuah contoh, imperialisme terjadi saat negara-negara itu menaklukkan atau menempati tanah-tanah itu. Imperialisme dalam kacamata politik ialah usaha untuk menguasai dengan paksaan seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang dijadikan sebagai imperiumnya. Menguasai di sini tidak perlu berarti merebut dengan kekuasaan senjata, tetapi dapat dijalankan dengan kekuatan ekonomi, kultur, agama, dan ideologi. Imperium di sini pun tidak perlu berarti suatu gabungan dari daerah jajahan-jajahan, tetapi dapat berupa daerah-daerah pengaruh asal saja untuk kepentingan diri sendiri. Imperialisme
imperialisme dibagi menjadi dua. Yang pertama, imperialisme kuno, yang kedua, imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah semboyan God, Gospel, and Glory atau kekayaan, penyebaran agama, dan kejayaan. Suatu negara merekrut negara lain untuk menyebarkan agama, mendapatkan kekayaan, dan mengubah kejayaannya. Imperialisme ini berlangsung sebelum revolusi industri dan dipelopori oleh Spanyol dan Portugal. Imperialisme modern ialah kemajuan ekonomi. Imperialisme modern timbul sesudah revolusi industri besar-besaran. Akibat revolusi industri membutuhkan bahan mentah yang banyak dan pasar yang luas. Mereka mencari jajahan untuk dijadikan sumber bahan mentah dan pasar bagi hasil industri, kemudian juga sebagai tempat penanaman modal. Munculnya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Di zaman perekonomian Asia yang telah maju, perekonomian Eropa justru masih tertinggal jauh. Dunia Islam merupakan pusat perkembangan ekonomi dan politik dunia dalam abad ke-14 sampai dengan abad ke-15, khususnya Imperium Turki Utsmani atau Ottoman yang telah menguasai wilayah-wilayah strategis yang pada awalnya telah dikuasai Romawi Byzantium. Penguasaan tersebut menyebabkan jalur perdagangan dari timur ke barat tersekat, seperti barang dagangan rempah-rempah menjadi langka dan harganya melambung tinggi. Meskipun demikian, pada masa ini masyarakat Eropa masih berminat pada barang tersebut. Oleh karena itu, para penguasa dan pedagang Eropa berupaya mencari jalan alternatif ke daerah penghasil komoditi tersebut. Pada awalnya, kedatangan bangsa asing di Indonesia bertujuan untuk berdagang rempah-rempah. Namun, kekayaan alam Indonesia yang berlimpah membuat bangsa asing mengubah tujuan awalnya menjadi ingin menjajah Indonesia. Tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia yaitu menguasai wilayah strategis di Indonesia guna menjalankan misi perdagangan dan basis militer. 2. Mengambil sebanyak-banyaknya kekayaan alam di wilayah tersebut. 3. Menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari daerah penghasilnya dengan menerapkan monopoli perdagangan. 4. Mencampuri urusan politik wilayah tersebut. Pengertian perdamaian dunia. Perdamaian dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan bangsa. Perdamaian dunia melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat, dan pengakhiran bentuk pertikaian. Sejak 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 5 anggota permanen Majelis Keamanannya Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis, dan Britania Raya bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi perang. Indonesia dalam perdamaian dunia. Indonesia dalam perdamaian dunia ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan meletakkan kewajiban atas pemerintahan untuk serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia. Indonesia disebut juga sebagai sebuah negara yang memiliki peran penting dalam perdamaian dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Selain itu, juga menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan menjadi negara penyumbang personal misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa terbesar ke-12 dari 122 negara dengan 2.764 personel. Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional,
Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota. Saat ini terdapat 193 anggota. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 tanggal 28 September 1950. Aktivitas Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama, Majelis Umum PBB. Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB semenjak tahun 1951. Indonesia pernah sekali ditunjuk sebagai Presiden Majelis Umum PBB pada tahun 1971, yang pada saat itu diwakili oleh Adam Malik yang memimpin sesi ke-26 sidang Majelis Umum PBB. Kedua, Dewan Keamanan PBB. Indonesia telah terpilih sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. 3. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Indonesia menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB untuk 11 periode. Indonesia pernah dipilih 2 kali sebagai Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1970 dan 2000, dan dipilih sebagai wakil pada tahun 1969, 1999, dan 2012. Yang keempat, Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Indonesia telah terpilih sebanyak 3 kali sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB semenjak Dewan tersebut dibentuk pada tahun 2006. Tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Kedua, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Ketiga, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 4. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. 5. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik senjata. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia, yaitu ada Konferensi Asia Afrika, Kontinen Garuda, Gerakan Non-Blok, Membentuk ASEAN, Sengketa Laut, Tiongkok, anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Peranan Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. Ada Thailand berdamai saat era Soeharto. Terus ada konflik Kamboja dan Vietnam. Selanjutnya konflik perbatasan Thailand dan Kamboja. Yang terakhir konflik etnis Rohingya dan Myanmar. Selanjutnya yaitu pengiriman pasukan perdamaian atau Garuda ke berbagai negara konflik. Misi Garuda merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Misi Garuda adalah pasukan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Pembentukan pasukan Garuda diawali dengan munculnya konflik di Timur Tengah pada tanggal 26 Juli 1959. 3 negara yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Hal ini pun akhirnya menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Menteri Luar Negeri Kanada saat itu, Lester B. Pearson, mengusulkan dibentuknya pemelihara perdamaian di Timur Tengah dalam sidang umum PBB. Usulan tersebut disetujui, sehingga pada tanggal 5 November 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk Unit Nation Emergency Forces atau yang disebut UNEF. Indonesia menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam UNEF. Menurut data Kementerian Luar Negeri,
pada tanggal 21 Maret 2016, Indonesia pun menjadi kontributor terbesar ke-10 untuk pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara. Latar belakang Indonesia mengirimkan pasukan Garuda ke Mesir. Meskipun Indonesia tidak hanya mengirimkan pasukan Garuda ke Mesir saja, tetapi ada alasan khusus mengapa Indonesia menyatakan kesediaannya memelihara perdamaian di Timur Tengah. Saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Mesir segera menyelenggarakan sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Liga Arab. Pada tanggal 18 November 1946, Liga Arab menetapkan resolusi pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. Hal ini menjadi pengakuan de jure menurut hukum internasional. Sekretaris Jenderal Liga Arab saat itu, Abdurrahman Azam Pasha, mengutus Konsul Jenderal Mesir di India, yakni Muhammad Abdul Mun'im, untuk pergi ke Indonesia. Ia sampai ke Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu. Setelah menempuh perjalanan panjang dan penuh rintangan, terutama dari pihak Belanda, utusan Mesir diterima secara kenegaraan oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta pada 15 Maret 1947. Peristiwa ini merupakan bentuk pengakuan pertama atas kemerdekaan Republik Indonesia oleh negara asing. Indonesia bahkan membuka perwakilan Republik Indonesia di Mesir dengan menunjuk H.M. Rashidi sebagai kuasa usaha. Perwakilan Republik Indonesia tersebut merangkap sebagai misi diplomatik tetap untuk seluruh negara-negara Liga Arab. Kedekatan hubungan ini memberi makna pada perjuangan Indonesia saat terjadi perdebatan di Forum Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB yang membahas sengketa Indonesia-Belanda. Para diplomat Arab pun dengan gigih mendukung Indonesia. Presiden Soekarno membalas hal tersebut dengan mengunjungi Mesir dan Arab Saudi pada bulan Mei 1956 serta Irak pada April 1960. Indonesia juga mendukung keputusan Majelis Umum PBB untuk menarik mundur pasukan Inggris, Perancis, dan Israel dari wilayah Mesir. Pada akhirnya, Indonesia untuk pertama kalinya mengirim pasukan pemeliharaan perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan Kontingen Garuda I atau Konga I. Peran Indonesia dalam misi Garuda. Sebenarnya ini ada 31, tetapi di dalam PPT hanya saya sebutkan 10. Nanti bisa dibaca di makalahnya ya. Peran Indonesia dalam misi Garuda diwujudkan dengan dikirimkannya kontingen Garuda ke berbagai negara. Rincian dari peran kontingen Garuda atau Konga beserta misi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Konga 1 dikirim tanggal 8 Januari 1957 ke Mesir yang terdiri dari 559 pasukan. Pasukan dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Hartoyo yang kemudian digantikan Letnan Kolonel Infanteri Suwadi Suromi Harjo. Konga 2 dikirim pada tahun 1960 ke Kongo yang terdiri dari 1074 pasukan. Pasukan dipimpin oleh Kolonel Prijatna dan digantikan oleh Letkol Solihin. Konga 3 dikirim pada 1962 ke Kongo yang terdiri atas 3.475 pasukan. Konga 3 dibawa misi UNOK dan dipimpin oleh Brigjen TNI Kemal Idris dan Kolonel Infanteri Sobirin Mokhtar. Konga 4 dikirim pada 1973 ke Vietnam. Pasukan ini berada di bawah misi ICCS dan dipimpin oleh Brigjen TNI Wiyogo Atmodarminto.
Konga 5 dikirim ke Vietnam pada 1973 di bawah misi ICCS, pasukan dipimpin oleh Brigjen TNI Harsoyo. Konga 6 dikirim ke Timur Tengah pada 1973 di bawah misi UNEF, pasukan dipimpin oleh Kolonel Infanteri Rudini. Konga 7 pada 1974 dikirim ke Vietnam di bawah misi ICCS. Pasukan ini dipimpin oleh Brigjen TNI S. Sumantri dan digantikan oleh Karis Suhud. Konga 8 dikirim ke Timur Tengah pada 1974 dalam rangka misi perdamaian PBB di Timur Tengah. Pengiriman pasukan dilakukan pasca Perang Yom Kippur antara Mesir dan Israel. Konga 9 dikirim ke Iran dan Irak pada tahun 1988. Konga 9 berada di bawah misi UNIMOC. Konga 10 dikirim pada 1989 ke Namibia. Pasukan ini berada di bawah misi UNTAC dan dipimpin oleh Kolonel Mar Amin S. Selanjutnya bisa dibaca di makalah ya. Peran Indonesia dalam misi Garuda Perdamaian Dunia. Indonesia selalu berkomitmen untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini merupakan amanat dari Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu bentuk perwujudan komitmen ini adalah peran Indonesia dalam misi Garuda. Politik bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia. Setiap negara yang berdiri di dunia tidak dengan serta-merta dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaan, setiap negara tetaplah membutuhkan dukungan dari negara lain. Untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Seperti halnya Indonesia. Pada awal berdirinya negara ini, Indonesia perlu memperoleh pengakuan dan dukungan dari negara lain terhadap kemerdekaannya. Para pendiri negara mengadakan hubungan dengan Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir, dan sebagainya. Dengan usaha itulah negara ini dapat berdiri dengan tegak dan mempertahankan kemerdekaannya sampai sekarang. Dalam sejarah bangsa Indonesia, sejak tanggal 2 September 1948, pemerintah Indonesia memilih bebas aktif untuk politik luar negerinya. Dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, BPKNIP, Indonesia menyampaikan sikap politik luar negeri yang akan dianut Indonesia. Sikap pemerintah tersebut dipertegas lagi oleh kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Hatta. Beliau mengungkapkan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, memperoleh barang-barang dari luar jika barang-barang tersebut belum dapat dihasilkan sendiri, meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat, juga meningkatkan persaudaraan antar bangsa sebagai cita-cita dalam Pancasila, serta dasar dan falsafah negara Indonesia. Adapun bagi Indonesia, politik bebas aktif secara singkat dapat diartikan sebagai berikut. Bebas berarti bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan dan berhubungan dengan negara manapun. Tidak terdapat pembatasan hubungan dengan bangsa-bangsa Eropa saja atau dengan bangsa Timur saja. Indonesia berhubungan dengan semua bangsa di dunia. Aktif dasarnya dapat diartikan sebagai keikutsertaan bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia.
Bentuk perwujudannya dapat dilihat dari usaha bangsa Indonesia dalam berusaha untuk membantu negara-negara yang terjajah agar terbebas dari penjajahan, tidak menjajah bangsa lain, dan selalu mengutamakan jalan pemecahan dengan cara damai terhadap setiap konflik yang terjadi. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan tujuan dari politik bebas aktif itu sendiri antara lain adalah untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa, ikut serta menciptakan perdamaian dunia internasional karena dengannya pula dapat tercipta kesejahteraan rakyat, mengeratkan persaudaraan antar bangsa sebagai realisasi dari Pancasila. Adapun dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonesia juga menjalankan prinsip-prinsip antara lain adalah 1. Bangsa Indonesia menjalankan politik damai, yakni Indonesia bersama-sama dengan masyarakat bangsa lain dalam menegakkan perdamaian dunia. 2. Negara Indonesia bersahabat dengan negara lain atas dasar saling menghargai serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Indonesia menjalankan politik bertetangga baik dengan seluruh negara di dunia. 3. Negara Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum internasional. Dan yang keempat, Indonesia membantu melaksanakan keadilan sosial internasional dengan berpedoman kepada Piagam PBB. Perwujudan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sebagai penganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan yang merupakan perwujudan dari politik luar negeri bebas aktif. Di antara kegiatan-kegiatan tersebut adalah 1. Menyelenggarakan konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung. Sebagai bangsa yang pernah merasakan bagaimana penderitaan hidup dalam penjajahan, Indonesia memprakarsai diselenggarakannya konferensi Asia Afrika bersama dengan negara India, Pakistan, Burma, dan Sri Lanka. Maksud dan tujuan diadakannya konferensi Asia Afrika di Bandung adalah untuk meningkatkan kemauan baik dan kerjasama antar bangsa-bangsa Asia Afrika, serta untuk melanjutkan kepentingan timbal balik maupun kepentingan bersama, mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya dalam hubungan dengan negara-negara peserta, mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus yang menyangkut rakyat Asia Afrika, dalam hal ini yang menyangkut kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme, serta meninjau posisi Asia Afrika dan rakyatnya dalam dunia masa kini dan saham yang diberikan untuk meningkatkan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Konferensi yang diselenggarakan di Bandung itu menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan nama Dasasila. Bandung. Konferensi Asia Afrika ini dihadiri oleh 29 negara Asia dan Afrika. Yang kedua yaitu mendirikan gerakan non-blok. Seusai Perang Dunia II, negara-negara di dunia terbagi ke dalam dua blok, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Adanya dua kekuatan tersebut menyebabkan terjadinya Perang Dingin. Di antara kedua blok itu, akibatnya suhu politik dunia menjadi memanas dan penuh dengan ketegangan-ketegangan. Guna mengatasi ketegangan antara blok barat dan blok timur yang terus bersitegang, bangsa Indonesia memprakarsai didirikannya gerakan non-blok bersama negara-negara lainnya seperti Afghanistan, India, Mesir, serta Yugoslavia. Konferensi ini dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan dunia dan menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa masih ada pihak ketiga yang berada di luar kedua blok yang sedang bertentangan itu. Selain gerakan-gerakan tersebut, masih banyak bentuk nyata perwujudan politik bebas aktif yang diselenggarakan Indonesia, seperti mengirimkan misi Garuda menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization, ikut serta dalam mendirikan ASEAN, serta
dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara di dunia, baik itu dalam hal politik, sosial, ekonomi, ataupun hal lainnya. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif di era globalisasi. Seiring berjalannya waktu, tentu saja politik luar negeri bebas aktif ini takkan berjalan tetap sama seperti sebagaimana keadaannya ketika awal ditetapkannya. Dapat dipastikan bahwa di saat kehidupan dunia sedang mengalami proses globalisasi, politik luar negeri ini juga akan berubah. Globalisasi adalah proses kehidupan yang mulai mendunia. Keadaan ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan transportasi. Seiring dengan perkembangan globalisasi yang terus berkembang pesat, ketergantungan antar negara, baik ketergantungan secara politis, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi meningkat. Menghadapi kenyataan ini, tentu Indonesia harus membuka diri terhadap seluruh bangsa-bangsa di dunia. Suatu bangsa tidak bisa lagi hanya menjalin hubungan dengan negara-negara tertentu saja. Kebutuhan negara akan barang-barang penguas kebutuhan warga negara semakin beraneka ragam. Maka dari itu, menjalin hubungan dan kerjasama yang seluas-luasnya merupakan salah satu tantangan global baru bagi Indonesia. Tentu, bagi bangsa Indonesia, politik luar negeri bebas aktif merupakan kunci dalam menjalin hubungan dalam dunia global ini. Bagi bangsa Indonesia, globalisasi tidak harus mengubah haluan politiknya, karena politik luar negeri Indonesia telah sesuai dengan tuntutan globalisasi. Politik luar negeri Indonesia memberi kesempatan dan peluang untuk melakukan hubungan dengan negara manapun tanpa dibatasi oleh perbedaan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta agama. Bahkan, Presiden Jokowi sampai saat ini masih dengan jelas menunjukkan bahwa asas-asas bebas aktif masih menjadi fondasi yang nyata bagi kebijakan luar negeri Indonesia, meski diyakini pula akan tetap disesuaikan dengan situasi kontemporer. Meskipun begitu, pada era globalisasi ini, Indonesia sempat mengalami beberapa masalah dengan negara-negara lainnya, seperti perundingan terkait masalah batas wilayah dengan negara Malaysia, negara yang dapat dikatakan serumpun dengan Indonesia. Hasil akhir dari perundingan tersebut memang dinilai merugikan bangsa Indonesia. Hubungan kebudayaan antara kedua masyarakat sedikit banyak akan terganggu, serta bermunculan pula berbagai sentimen hingga menimbulkan perbedaan persepsi dan salah paham. Setelah itu muncul pula istilah-istilah yang semakin mengganggu hubungan Indonesia dengan Malaysia seperti Indon, yang dianggap merendahkan martabat masyarakat Indonesia oleh sebagian pihak di Indonesia. Meskipun demikian, politik luar negeri bebas aktif yang diusung pemerintah tetap dapat dikatakan paling tepat dan sudah sangat bagus untuk menghadapi era globalisasi, di mana para era seperti ini kerjasama antara berbagai negara sangat dibutuhkan di berbagai sektor seperti ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, maupun lainnya. Bagaimana teman-teman? Masih pada semangat kan? Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.